Halo, selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya untuk sharing ya mengenai research project writing. Nah, tentunya dalam menuliskan laporan penelitian, teman-teman sudah tidak asing karena ada beberapa yang sudah pernah mungkin ya untuk menuliskan laporan penelitian, mungkin laporan skripsi, kemudian tesis atau disertasi. Nah, sebagian juga untuk laporan penelitian itu akan dituliskan dalam jurnal ilmiah ya. Jurnal ilmiah yang nantinya akan diterbitkan secara nasional atau internasional begitu. Nah, apa sih outline dalam menulis jurnal? Secara umum, outline-nya adalah abstract, introduction, literature review, methodology, result, discussion, and conclusion. Ya, ini adalah template atau format secara umum. Ya, bagaimana kita menuliskan laporan penelitian kita ke dalam jurnal ilmiah. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah abstrak. Ya, mungkin kan teman-teman ini sudah tidak asing ya, abstrak itu apa sih gitu. Nah, abstrak ini tentunya adalah a brief summary, ini kesimpulan gitu ya dari penelitian kalian, disertasi kalian, tesis kalian, skripsi kalian gitu ya, atau laporan penelitian kalian. Nah, abstrak ini akan membantu untuk pembaca mengerti gitu ya tujuan dari dokumen yang akan dibaca secara keseluruhan. Nah, jadi sebenarnya ini mirip lah ketika teman-teman mencari jurnal, ya, ketika searching atau mungkin ke perpustakaan atau searching online gitu ya, kalian akan baca abstraknya dulu. Kita akan baca ini penelitian tentang apa, tujuannya apa, kemudian cocok nggak sama yang teman-teman cari gitu kan. Nah, kalau semisal cocok berarti akan diteruskan untuk membaca, tapi kalau tidak berarti kita akan mencari jurnal yang lain. Nah, jadi abstrak ini tujuannya seperti itu, ya. Kemudian kapan sih harus menulis abstrak? Nah, biasanya abstrak ini akan ditulis pada saat terakhir ya, ketika teman-teman laporan penelitiannya sudah selesai, ya, baru kita menyusun abstrak. Kemudian, apa saja yang harus ditulis di dalam abstrak? Nah, ini penting sekali. Biasanya, abstrak ini tidak boleh lebih dari 250 kata. Oke, kemudian harus meliputi beberapa konten isinya itu. Yang pertama adalah brief statement, ya, introduction dulu atau problem statement ya dari research problem kalian itu apa, masalahnya apa. Silahkan jelaskan 1-2 kalimat. Kemudian, give one summary about the proposed method. Jadi metode yang kalian ajukan itu apa? Ya, pemecahan masalah gitu ya untuk menyelesaikan problem itu. Kalian tuh propose apa? Nah, silahkan definisikan 1 atau 2 kalimat. Kemudian, yang ketiga adalah kalian memberi kesimpulan tentang result ya atau hasil yang kalian temukan di penelitian itu. Oke, ini juga penting ditulis di abstrak karena memudahkan pembaca untuk mengerti dan memahami apa hasil dari penelitian kita. Jadi ada introduction-nya, permasalahannya apa, kemudian metode yang kalian usulkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian result-nya apa dari setelah melakukan research itu, hasilnya itu bagaimana. Ya. Nah, saya akan beri contoh ya abstrak example di sini. Di bagian yang warna orange ini adalah a brief statement about the project. Kalau kita lihat, ini penelitiannya tentang robust detection method for improving small traffic sign recognition based on spatial pyramid polling. Gitu ya. Jadi di penelitian ini judulnya adalah bagaimana meningkatkan ya pendeteksian untuk traffic sign yang kecil ukurannya, ya. Based on berdasarkan spatial pyramid polling. Jadi ada satu metode yang saya implementasikan yaitu spatial pyramid polling. Nah, sebenarnya problemnya apa? Ini ya, kita akan tulis di sini. Yang pertama adalah
traffic sign ini ada hubungannya dengan real world application, gitu ya, tentang traffic sign recognition. Jadi ini tuh penting sekali, ya, which plays a crucial role in driver guidance. Jadi sangat penting gitu ya untuk memberikan direction kepada pengemudi gitu ya. Apalagi sekarang itu kan zamannya mobil-mobil pintar. Ya, jadi traffic sign ini itu sangat penting ya untuk perkembangan dari autonomous driving scenes. Karena ini ya, kalau lihat di sentence berikutnya, traffic signs are very difficult to detect using an extremely precise. Jadi terkadang traffic sign itu kalau teman-teman itu mengemudi gitu ya, mengemudi. Nah, ketika melihat sign dengan jarak yang jauh, tentunya sign-nya akan kecil. Tapi ketika kalian mendekat, sign-nya akan menjadi besar. Jadi kan itu dipengaruhi oleh jarak. Nah, tantangannya di sini adalah bagaimana kita bisa mendeteksi sign yang kecil dengan jarak yang jauh tadi. Kalau gambarnya besar, orang bisa gampang ya, atau sistem kita bisa dengan mudah mendeteksi, oh ini sign untuk parking sign, gitu ya, stop sign atau sign apapun itu. Tapi ketika sign-nya sangat kecil, ya, kita tuh kadang menebaknya salah itu sign apa. Sistem kita akan bingung gitu ya, karena terlalu kecil. Nah, jadi ini tujuannya ya, permasalahan yang akan dibawa atau yang akan diselesaikan tuh mengenai traffic sign, small traffic sign, ya. Kemudian yang warna biru, give one summary about your proposed method, gitu ya. Jadi yang saya lakukan di sini adalah this article reviews several object detection methods, including holometry and DenseNet in conjunction with spatial pyramid pooling. Jadi saya ini review gitu ya, atau membandingkan, ya, meneliti beberapa object detection methodnya. Nah, yang saya bawa di sini adalah holometry dan DenseNet, kemudian digabungkan dengan spatial pyramid pooling. Oke. Nah, saya jelaskan lagi ya mengenai SPP itu apa gitu ya. Spatial pyramid pooling itu apa? The SPP principle is employed to boost the holometry and DenseNet backbone network to extract the features. Jadi salah satu keunggulan SPP itu adalah dia bisa meningkatkan performance dari holometry dan DenseNet ini tadi untuk extract the features. Jadi kalau dalam object detection terutama, gambar itu akan diubah menjadi grids, dan setiap grids itu berupa pixel-pixel yang artinya adalah features. Ya, begitu. Nah, moreover, we adopt spatial pyramid pooling to learn object features more completely. These models are measured and compared with the key measurements parameters such as average accuracy, working area size, detection time, and PF loss. Nah, di sini saya sebutkan juga bagaimana saya mengevaluasi performance dari proposed method saya. Oke. Kalau teman-teman lihat, ini juga terdiri dari cuma 1 sampai 3 kalimat. Dari setiap partnya 1 sampai 2 kalimat, 1 sampai 3 kalimat. Oke. Setelah itu finishing by summarizing your key finding. Ya. Jadi resultnya apa? Nah, based on the experimental result, gitu ya, holometry SPP outperforms state-of-the-art system. Specifically, jadi model holometry ini tuh lebih tinggi dari penelitian sebelumnya. Ya. Nah, holometry SPP ini obtains 87,8% accuracy for small target. Ya. Jadi ini hasilnya. Kemudian, our results have shown that holometry SPP obtains the highest total PF loss. Oke, nah kesimpulannya apa? SPP ini upgrades the achievement of all experimental models. Nah, begitu. Nah, ini salah satu contoh kepenulisan abstrak gitu ya. Karena kadang kalau menulis artikel ilmiah itu memang, apalagi di bidang saya, di bidang computer vision, object detection, and recognition, kami itu kalau menulis ya harus sesuai fakta gitu ya, tidak boleh muter-muter gitu. Jadi harus berdasarkan dari hasilnya apa, tidak boleh terlalu
kalimatnya tuh harus to the point gitu ya, dengan bahasa ilmiah. Nah, part berikutnya adalah introduction gitu ya. What should the introduction include? Jadi di dalam introduction itu harus nulis apa? Nah, yang pertama tentunya adalah kalian akan menuliskan background dari penelitian kalian gitu ya. Kalian harus menjelaskan, provide context and set the scenes for your research project using literature where necessary. Kalian akan menjelaskan permasalahannya, permasalahan dari research project kalian, kemudian disebutkan juga beberapa tentang literature review, tapi yang diperlukan saja, gitu ya, jangan terlalu banyak. Nah, explain the rationale and value of the project. Kalian harus menjelaskan apa sih pentingnya permasalahan ini itu apa gitu ya, sehingga kalian tuh bisa menjelaskan mengenai novelty dan main contribution-nya ya. Kemudian provide definition and address general limitation in the literature that have influenced the topic of scope of your project. Nah, terkadang ketika topiknya itu terlalu besar, berarti Anda harus mendefinisikan limitation-nya itu apa, batasan masalahnya. Oh, misalkan ya, penelitian ini hanya menggunakan dataset tertentu. Nah, itu kan limitation juga. Oke, penelitian ini hanya meneliti mengenai metode A, B, C, D. Nah, seperti itu. Jadi, penelitiannya itu akan jauh lebih jelas. Nah, Anda juga harus menjelaskan ya, research aim and objective, tujuannya itu apa sih, gitu ya, which may also be phrased as the research problem or question. Nah, di dalam introduction ini sangat penting juga untuk mendefinisikan tujuan dari penelitian kalian ini, ya. Nah, apa sih research aim ya? The research aim is a mission statement that states the main ambition of your project. Oke. Kalian harus jelaskan ya tujuannya apa, novelty-nya apa, kemudian apa yang Anda harapkan gitu ya dari penelitian ini. Nah, you may also express this as a big question that drives your project or as the research problem that your dissertation will aim to address or solve. Jadi ada permasalahan apa yang akan diselesaikan. Nah, jadi contoh ya, ini introduction example. Ya, kalian akan jelaskan dulu mengenai ini masih tentang traffic sign tadi ya. Traffic sign itu tuh kenapa sih kok sangat penting? Kemudian tuh penelitian-penelitian apa saja yang terkait dengan traffic sign di penelitian sebelumnya. Nah, silahkan dijelaskan semua. Nah, ini contoh research background-nya. Gitu ya. Kemudian setelah dijelaskan panjang lebar, kalian akan menentukan research aim, gitu ya, tujuan. Nah, kalau di bidang computer vision itu terkadang sudah ada format-format, gitu ya, format-format yang secara tidak langsung itu menjadi patokan saya dalam menulis. Nah, contohnya ketika mau menuliskan research aim itu akan dimulai dengan this research paper analyze, this work implement, this research, combine, or everything. Oke, jadi di sini this research paper analyze and examine for convolutional neural network models to identify the traffic sign together with SPP to optimize the identification of small sign. Nah, we fine-tune them on the Belgian traffic sign dataset to display traffic sign detection and recognition. From our own experience, no research paper analyzed multiple object detectors depending on deep learning while primarily focusing on the traffic sign detection and recognition issues. And then, further, no research paper measures number significance variable, including MAP, IOU, and detection time in detail. Nah, di dalam research aim ini sudah jelas gitu ya. Di paper ini tuh ngapain gitu ya? Oh, menganalisa dan memeriksa ya 4 CNN models gitu ya to identify the traffic sign together with
SPP. Kemudian limitation-nya apa? Saya hanya menggunakan Belgium Traffic Sign Dataset. Kemudian berdasarkan dari pendapat saya bahwa tidak ada penelitian sebelumnya yang menganalisa gitu ya secara lengkap mengenai traffic sign detection. Kemudian tidak ada juga penelitian yang secara detail menjelaskan performance evaluation yang berdasarkan dari NAP IOU detection timing detail. Gitu. Jadi ini bisa diangkat gitu ya, menjadi salah satu kelebihan dari penelitian kita. Nah sekarang apa sih the main contribution gitu ya atau novelty? The paper principal contribution are, the paper main contribution are, the paper novelty are, ya teman-teman bisa gunakan kalimat-kalimat seperti itu. Yang pertama, we offer a brief review of CNN object detection and recognition methods, particularly, nah ini disebutkan semua nih metodenya, YOLO V3 SPP, DenseNet SPP, gitu ya. Karena tadi kan tujuannya memang mau menonjolkan dari metode spatial pyramid pooling-nya tadi. Kemudian, we review and assess the diverse state-of-the-art object detectors, primarily those intend to improve small traffic sign. Nah, kembali lagi, memang fokusnya adalah meningkatkan small sign-nya tadi. Ya. Kemudian assessment ya, performance evaluation-nya juga harus disebutkan gitu. Karena kan jadi kuncinya dalam menulis itu kalian harus detail. Ya, detail sekali. Semakin detail itu semakin bagus karena berarti penelitian Anda ini akan dalam. Nah, the assessment performance evaluation-nya saya tidak hanya memilih satu parameter, tetapi banyak parameter, including MAP, detection time, IOU, total BF lobs, and workspace size. Jadi ada hal-hal atau parameter yang diteliti juga gitu ya. Jadi dari penelitian ini performance evaluation-nya itu ada banyak. Tidak hanya sekedar accuracy, accuracy-nya tinggi berarti bagus. Enggak, tapi saya meneliti juga di hal-hal yang terkadang itu tidak diperhatikan oleh orang, ya, yang meneliti di bagian computer vision terutama. Kemudian, this work applies an image data preprocessing step. Nah, jadi di dalam computer vision itu ada yang namanya data preprocessing. Sebelum data itu diproses menjadi dataset dan di-training, itu dilakukan satu metode atau algoritma yang disebut preprocessing. Ya, nah ini including mask, blur, binary, close, error, and delay. Ini juga dijelaskan. Ya. Kemudian, finding demonstrated YOLO V3 SPP is the most accurate and SPP enhance the achievement of all experimental models. We perform a detailed series of experiments to validate YOLO V3 SPP efficiency in defining different target size. Nah, ini disebutkan juga ya hasilnya. Jadi kayak apa ya, achievement yang ingin dicapai itu apa? Itu juga dijelaskan semua di sini. Kemudian jangan lupa research structure ya. The remainder of this work is organized as follows. Jadi dijelaskan section 2 ngapain, section 3, section 4, section 5. Nah, inilah kurang lebih yang harus dituliskan di introduction. Nah, mungkin akan sedikit berbeda dengan teman-teman yang meneliti di bidang yang lain, tapi untuk bidang computer science, computer vision, kemudian penelitian dengan eksperimental, kurang lebih cara penulisannya itu mirip-mirip ya, kurang lebih seperti ini. Nah, di tahapan berikutnya adalah literature review, gitu ya. Literature review is an extended piece of writing that should collate, link, and evaluate key source related to a chosen topic or research question. Nah, memang tricky sekali ya. Kalian tuh harus membaca banyak penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang mirip dengan topik kalian. Ya. Kemudian Anda bisa summarize, paraphrase, itu kemudian cite.
ya penelitian sebelumnya itu, kemudian Anda tuliskan ulang di research paper kalian. Nah, rather than simply summarizing the existing research on your chosen topic, you should aim to show which papers can be clustered around a similar theme or topic. Jadi kadang tuh kalian akan menemukan ya penelitian yang mirip sekali dengan kalian, tapi mungkin ya metodologinya berbeda. Gitu, algoritmanya berbeda, formulanya berbeda, ya. Tapi mungkin kasusnya sama-sama traffic sign. Nah, ada hal-hal yang kalian tuh bisa pelajari. Anda bisa belajar dari research itu, atau bisa memberikan kalian tuh ide baru, gitu ya. Oh, metodologinya tuh harusnya nulisnya seperti ini. Gitu. Nah, itu bisa juga diadaptasi di dalam penulisan kalian. Nah, kalian juga akan mencari tentang kelebihan dan kelemahan di dalam research ini, gitu ya. Questioning the relevance or significance of the result in relation to your topic and looking for any gaps or under researchers area. Menemukan research gap-nya itu apa? Ya, dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang sekarang itu apa sih gitu. Dan caranya menulis your writing style itu juga harus memberikan pemikiran dan evaluasi yang jelas bagi pembacanya, dan nanti pembaca ini akan mengerti gitu ya, have a good understanding and overview of the bodies of the research you have chosen to investigate. Jadi nanti pembaca itu akan memahami, oh ternyata permasalahannya ini ya karena ini misalkan. Ya. Looking for the gap in the literature means finding an aspect of your topic that has not been fully explored by the researcher. Nah, jadi memang terkadang susah ya, gimana sih menemukan gap gitu. Bagaimana sih menemukan research gap dari satu penelitian ke penelitian yang lain. Nah, yang pertama, the studies that give context or overview information on the key topics from your title or question, the studies that illustrate the key themes, theories, or methods from your reading, the studies directly related to your topic. Jadi memang kuncinya di sini adalah membaca, ya banyak membaca, banyak membaca dan mempelajari tulisan orang. Nah, nanti kalian akan paham sendiri gitu ya. Sebenarnya dari penelitian ini tuh apa yang bisa digali lagi gitu ya, ada yang bisa diimprove lagi. Nah ini contoh ya, contoh ini dari penelitian yang sama juga ya dari yang depan tadi. Nah related works untuk penelitian saya tadi tentunya yang pertama adalah saya akan mencari gitu ya. Literature review mengenai object recognition with CNN. Jadi ini secara umum dulu. Secara umum tuh apa sih sebenarnya yang orang sudah lakukan gitu ya tentang object recognition with CNN gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, saya tidak berbicara mengenai traffic sign. Saya hanya berbicara mengenai object recognition with CNN. Ya. Tidak membahas mengenai traffic sign-nya, tapi membahas CNN-nya secara umum dulu. Ya. Oh, ternyata CNN ini tuh sudah ditemukan dari tahun 2017. Kemudian di tahun 2012 ya, ini tuh menang gitu ya, menang dalam competition. Nah, setelah itu ternyata ditemukan bahwa CNN ini mempunyai akurasi yang bagus gitu ya. Dan algoritmanya tuh menjadi simple dan lebih successful gitu. Nah, selanjutnya berhubungan lagi dengan CNN, ada yang namanya YOLO tadi, you look only once. Nah, menurut literature review, YOLO ini tuh bagus sekali ya, mempunyai powerful gitu ya, dan achieve a high precision, mendapatkan akurasi yang paling tinggi dalam related to the detection project. Dalam kaitannya dengan object detection, YOLO ini bagus menurut penelitian di tahun 2020. Nah, kemudian ya, saya cuma
potong-potong saja ya ini ya. Saya tidak berikan full papernya, tapi teman-teman kalau tertarik mau membaca boleh silahkan browsing di Google Scholar saya. Nah setelah itu contoh saya berbicara tentang spatial pyramid pooling. Nah saya akan mencari literatur review mengenai perkembangan SPP. SPP ini sebenarnya untuk apa? Kaitannya dengan proses object detection dan recognition tadi. Nah, ya, ditemukan begini, terus menurut beliau ini di penelitian ini tuh SPP itu sangat efektif. Kemudian despite its simplicity, jadi SPP ini sederhana, tapi dia sangat kompetitif dan menggunakan kompleks spatial paradigma yang bisa diimplementasikan. Ya. Dan menurut beberapa researcher, SPP ini juga merupakan komponen yang sangat penting gitu ya dalam hubungannya dengan pendeteksian. Nah, inilah contoh literatur review. Oke, dan masih banyak lagi yang lain. Ya. Nah, setelah metode literatur review selesai, kita masuk ke metodologi. Gitu ya. What is the purpose of the methodology section? Tentunya adalah di bab ini kalian akan menjelaskan ya procedure and process of your data collection. Kemudian you should therefore provide enough detail so that the reader could replicate or adapt your methodology in their own research. Jadi research yang bagus itu adalah research yang bisa dikembangkan. Research yang bisa dikembangkan oleh siapapun. Jadi sebaiknya ketika Anda menulis, melakukan penelitian, begitu ya, Anda harus menuliskan secara detail. Nah, apa sih yang harus dituliskan di dalam methodology section? Nah, yang pertama adalah research paradigma, gitu ya. What is the underpinning philosophy of your research? How does this align with your research aim and objective? Kemudian metodologi itu sendiri, ini tuh kualitatif atau kuantitatif atau mix, gitu ya. Terus apa sih keuntungan dan apa sih kelebihan, kekurangan dari metodologi yang kamu pilih? Kemudian bagaimana sih research design? Research design kalian tuh bagaimana, gitu ya? Research design yang dipengaruhi oleh previous studies. Kemudian metodenya ini apa? Algoritmanya apa? Kenapa? Gitu ya. Kenapa? Itu harus dijelaskan juga. Kemudian participants atau data source, ya, kalian tuh mendapatkan datanya dari mana? Partisipannya siapa? Sampling approach-nya apa? Bagaimana kalian mengidentifikasinya, ya? Dan lain-lain. Kemudian prosedur, bagaimana cara pengoleksian data, itu. Jadi silahkan jelaskan sejelas mungkin. Limitation ya, what are the general limitation? Oke, jadi harus dijelaskan sebenarnya limitasinya itu apa, fokus di dalam apa gitu riset kalian. Nah ini contoh metodologi di bidang saya. Nah yang pertama, saya membuat color-based detection and YOLOv3 SPP architecture. Gitu ya. Jadi secara umum atau secara keseluruhan arsitektur sistem yang saya bangun itu alurnya seperti ini. Oke, jadi ada dari original image, kemudian dilakukan max blur binary close error delay, jadi dilakukan data preprocessing. Kemudian ada color detection red and blue, jadi karena kan untuk mendeteksi apa namanya sign warna merah dan biru. Nah setelah dipotong-potong, feature extraction namanya, jadi akan menjadi satu features dan dimasukkan ke dalam SPP. Kemudian dilakukan bounding box and class prediction. Nah ada proses detection and recognition result. Nah ini ditampilkan hasilnya. Nah ini adalah metode yang saya bangun arsitektur di dalam penelitian ini. Nah ini dijelaskan semua ya detection apa metodenya itu apa. Dan ini adalah proses image preprocessing-nya tadi. Jadi ada max red, red and blue, blur, blur binary, close, error and delay. Jadi intinya adalah di data preprocessing saya ingin mendapatkan sign dengan warna merah dan biru. Ya.
tapi dirubah menjadi black and white untuk memudahkan mendapatkan sign tersebut. Setelah itu, saya juga mendefinisikan algoritma gitu ya, algorithm to the low Vetri SPP detection method. Jadi alurnya bagaimana sih gitu ya? Saya mendefinisikan alur dari algoritma dalam pendeteksian metode yang saya usulkan. Begitu. Ini juga dijelaskan semua. Kemudian dataset yang digunakan di sini ya, BTSG dataset, Belgium traffic sign dataset. Kemudian statistiknya dibagi menjadi ukuran small, medium, large, ini size-nya, ini total. Nah, lanjut ke berikutnya, masuk ke bagian result. Ya, the purpose of this section is to report the findings of your study. Ya, in quantitative research, the result section usually function as a statement of your findings without discussion. Nah, apa saja yang harus dijelaskan di sini gitu ya? Yang pertama, explain any treatment you have applied to your data. Jadi Anda bisa menjelaskan data preprocessing, data augmentation itu di result. Kemudian present your finding in a logical order ya. Silahkan tulis hasil result kalian itu dengan urutan yang benar. Ya, pertama itu dilakukan apa, hasilnya apa dan seterusnya. Nah, describe the trends in the data ya. But don't start to interpret them. Save that for your discussion section. Nah, terkadang teman-teman juga bingung ya, mana harus menuliskan result, mana harus menuliskan discussion, gitu ya. Jangan sampai overlapping, udah dijelaskan di result, kok dijelaskan pula di discussion. Nah, di result ini biasanya teman-teman silahkan menjelaskan trennya aja ya, menampilkan data di dalam tabel, gambar dan lain-lain. Tapi kalian tidak mendiskusikan. Mendiskusikan dalam arti kenapa metode A lebih bagus dari metode B? Kenapa SPP ini meningkatkan performance dari setiap algoritma? Nah, itu nanti akan kita jelaskan di discussion. Oke. Figures and tables are usually the clearest way to present information. Makanya informasi kalian ini bisa ditampilkan di dalam tabel dan gambar. Ya. Harus konsisten dalam penulisan, gitu ya. Menuliskan figure itu juga harus konsisten. Kemudian jangan avoid repeating any information ya. Kalau sudah diinformasikan ya jangan diinformasikan lagi. Oke. Nah, ini contoh ya, experiment result and discussion yang saya tuliskan di sini. Yang pertama training process ya. Training process, data preprocessing, training environment. Nah, ini dituliskan di dalam result. Jadi ketika ada orang-orang nanti yang akan meningkatkan atau improve penelitian saya ini, dia akan ketemu nih. Oh, saya tuh training prosesnya seperti ini. Data preprocessing-nya memakai ini adalah environment. Nah, ini contoh result example yang ditampilkan di dalam gambar dan tabel. Nah, sekarang discussion gitu ya. What should I include in the discussion section? The purpose of the discussion section is to interpret your findings and discuss this against the context of the wider literature. This section should also highlight how your research has contributed to the understanding of a phenomenon or problem. This can be achieved by responding to your research question. Ya. Nah, jadi bisa juga tentang state your major findings, address your research question, discuss your findings against the wider literature, address any unexpected findings, discuss alternative interpretation, limitation, weakness of your research. Di dalam diskusi ini, kalian harus menjelaskan hal-hal seperti ini. Ya. Contoh discussion. Oh, di sini saya menggunakan berapa image gitu ya yang dikombinasikan. Kemudian size-nya itu ada berapa. Dan kemudian calculate ya, menggunakan perhitungan apa, hasilnya apa.
Kemudian trennya apa? Trennya naik, turun, meningkat gitu ya. Menurun misalkan. Dan di discussion juga di sini saya mendiskusikan mengenai various size target SML gitu ya. Jadi detail sekali untuk setiap size-nya, small, medium, large, average. Kemudian proposed method outperform previous research method. Nah, ini tadi ya saya meningkatkan hasil dari penelitian sebelumnya. Ya, ini adalah yang penelitian ini menggunakan faster RCNN, yang di sini menggunakan Attention Network and FRPN. Ini adalah penelitian dari T. Yang et al. 2018 ya, menggunakan dataset yang sama dengan size yang sama. Dan di sini ketika teman-teman perhatikan untuk yang small sign, untuk metode yang pertama hanya mendapatkan akurasi sekitar 43,93%, dan selanjutnya 50,82%. Dan di metode yang saya ajukan, kalau detection plus YOLOv3 SPP, itu hasilnya meningkat ya untuk setiap target size-nya. 87,8%, 98%, 98,6%. Nah, dari ini tadi ya, ketika banyak membaca, Anda akan menemukan satu gap gitu loh. Oh, ternyata yang small sign ini masih jelek ya. Masih jelek, jadi saya harus berusaha bagaimana meningkatkan hasil dari penelitian ini. Begitu. Oke. Ini discussion example ya. Jadi saya juga menampilkan beberapa recognition result gitu ya untuk berbagai kelas dengan metode yang saya ajukan. Detail sekali, time, size, dan sign-nya apa. Ya, detection time. Ya. Kemudian saya juga mendiskusikan mengenai BF-logs, workspace size, dan layers. Jadi dari sini akan ada banyak kesimpulan gitu ya. Ketika layernya itu semakin besar, artinya apa? Kemudian workspace size, gitu ya, BF-log-nya seperti apa. Ketika layernya semakin besar, otomatis workspace-nya semakin besar. Nah, ketika mereka itu semakin besar, bagaimana dengan processing time-nya? Lebih cepat atau lebih lama? Nah, jadi terkadang memang kita tuh harus berpikir secara kritis. Tidak hanya menampilkan angka, misalkan YOLOv3 layers-nya 107. Terus kenapa? Artinya apa? DenseNet ini layarnya 306. Berarti kan lebih banyak dari YOLOv3. Tapi hasilnya lebih bagus apa tidak, gitu ya? Jadi kita harus mendiskusikan berbagai hal, ya. Dan semakin detail semakin bagus. Nah, apalagi ketika target teman-teman itu menulis atau melakukan publikasi di jurnal yang bereputasi tinggi ya, misalkan Springer, Elsevier, dan rank-nya itu Q1 misalkan ya. Nah, jadi teman-teman juga harus melakukan apa ya, banyak effort ya, tidak hanya penelitian sederhana, tetapi penelitian yang memang harus lengkap. Nah, di part yang terakhir adalah conclusion gitu ya. How do I avoid repetition in the conclusion? Ya, jadi di conclusion ini tidak perlu menuliskan banyak hal karena kan sudah dijelaskan semua. Ya, jadi conclusion ini terdiri dari state your conclusion, discuss wider significance, and then future direction atau future research. Udah itu saja, nggak usah mengulang terlalu banyak. Jadi contohnya adalah synthesize everything you have done or written as a part of your research. Jadi silahkan diparaphrase sekali lagi, di penelitian ini tuh ngapain gitu ya, di penelitian itu melakukan apa. Ya, setelah itu future research atau future study. Nah, terkadang juga teman-teman tuh akan mendapatkan banyak ide gitu ya dari future study. Jadi kalau membaca jurnal itu silahkan baca future research-nya juga. Nah, dari future research itu teman-teman bisa kembangkan dan teman-teman bisa mendapatkan ide-ide. Oh, ternyata penelitian ini tuh bisa dikembangkan ke arah yang lebih bagus lagi gitu ya. Nah, oke, mungkin sekian dulu untuk part pertama ya tentang research writing. Saya akan lanjutkan lagi dengan session yang berbeda. Semoga
apa yang saya sampaikan ini cukup membantu atau memberikan ide bagi teman-teman yang sedang menulis atau sedang memulai menulis, gitu ya. Karena tidak ada yang tidak bisa, teman-teman pasti bisa. Oke, Pak